Suara itu part 1. Malam itu aku beranjak dari tempat tidur yang hanya dialaskan ambal tebal seadanya. Aku masih menemani ayahku yang sedang dirawat di rumah sakit ditemani ibuku. Aku beranjak dari tempat tidurku untuk pergi ke toilet. Aku keluar dari kamar rawat inap ayahku. Buka pintu ruang rawat inap ayahku. Aku mencoba mengeluarkan kepalaku menengok kiri dan kanan. Lorong kamar itu terasa sepi sekali. Kebetulan memang jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Aku mencoba keluar sambil menutup pintu ruang rawat inap ayahku. Aku berjalan ke kiri menuju lorong mencari toilet terdekat. Lampu lorong itu terasa redup sekali. Aku terus berjalan menyelusuri lorong kamar rumah sakit itu. Sunyi sekali rasanya, hingga langkah kakiku pun terasa begitu terdengar jelas. Hingga hampir aku sejalan 20 meter dari ruang rawat inap ayahku, aku melewati seperti gudang tempat penyimpanan alat cleaning service rumah sakit tersebut. Entah mengapa langkah kakiku pun terasa berat karena aku merasa mendengar sekilas suara anak bayi yang menangis. Pikirku pun mencoba untuk tenang. Sambil mencoba tetap berjalan, aku bergumam dalam hati. Mungkin itu anak yang ikut menemani ibunya jaga keluarganya. Namun alam sadarku meyakini seolah meralat apa yang aku pikirkan. Aku berpikir kembali, mana ada anak bayi boleh ikut ke rumah sakit. Aku meyakini diriku sendiri sambil berjalan dan mencoba berjalan melihat kiri kanan dari lorong itu. Mungkin ada ruang tempat bersalin yang meletakkan anak baru lahir di ruangan khusus. Namun bodohnya aku semakin jauh aku berjalan tanpa aku sadari aku semakin jauh dari ruang inap ayahku. Karena kata ibuku sebelumnya kamar kecilnya tidak jauh dari ruang inap ayahku. Darahku tiba-tiba mengalir lebih cepat membuat merinding sekujur tubuhku. Aku tetap berjalan mencari kamar kecil itu. Sungguh jantungku hampir berhenti saat aku melihat sosok anak kecil melintasi lorong itu memasuki kamar bagian yang berbeda di sebelahnya. Aku bersentuk tidak dapat beranjak ke kamar inap ayahku, namun kakiku terasa berat sampai aku disadarkan oleh suster penjaga shift malam rumah sakit tersebut sambil menyapa dengan ramah. Malam kak, ada yang saya bisa bantu? Aku mengatur nafasku untuk membalas suster yang jaga malam sambil mengatur nafasku yang tidak teratur. Aku membalas perkataan suster tersebut. Mbak, kamar kecilnya sebelah mana? Suster itu pun menjawab dengan sopan sambil tersenyum kepadaku. Kamar kecilnya sebelah sana kak, sebelah kiri. Dia menunjukkan kamar kecil yang tidak jauh dari aku berdiri. Namun benakku hilang untuk buang air kecil. Aku mencoba kembali karena aku masih takut dengan kejadian barusan.